wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Hadirin jemaah subuh yang dirahmati Allah, para pendengar Radio Republik Indonesia Takengon, dan para pemirsa Par TV dimanapun berada. Alhamdulillah pagi ini Allah beri kita kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Allah beri kita kekuatan untuk melanjutkan kajian kita sambil kita niatkan i'tikaf. Salawat dan salam mari kita kirimkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang rahmati Allah, pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita. Pagi ini kita agak keluar sedikit. Biasanya kita membaca kitab yang ditulis para ilmuwan atau ulama muslim. Pagi ini saya tertarik untuk mengulas satu buku yang ditulis oleh Graham E. Fuller. Ini bukunya. Buku ini kalau melihat judulnya itu provokatif sekali. Dia beri judul A World Without Islam. Bagaimana membayangkan dunia ini kalau sekiranya Islam itu tidak ada. Dan penulisnya ini bukan main-main. Beliau ini wakil ketua ya, di Dewan Intelijen Amerika. Itu salah satu divisi dari CIA. Jamaah subuh rahmati Allah. Buku ini ya, kalau kita telisik lebih dalam, sebetulnya menggambarkan apa yang dibaca oleh imam kita tadi di rakaat kedua itu. Ya, di rakaat kedua, imam kita membacakan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Walladzina ma'ahu asyidda wal kufar ruhama'u bainahum. Mungkin itu juga nama masjid kita itu. Ruhama'u bainahum. Tapi kita tidak ulas itu. Di belakangnya itu disebut masaluhum kazar'in. Ya. Perumpamaan orang Islam itu seperti tumbuhan. Di ujung ayat itu Allah sebut yu'jibuz zurra liyaghidha bihimul kufar. Ini buku ini itulah yang Allah sebut di ayat itu. Mukmin itu seperti tumbuhan yang menyenangkan bagi orang-orang yang menanamnya, yu'jibuz zura', tapi Allah sebut di situ menjengkelkan bagi orang-orang kafir. Jadi orang-orang Islam yang mengamalkan ajaran agamanya itu, dia menyenangkan bagi orang-orang beriman. Orang-orang yang menanamnya itu senang melihatnya. Tapi orang-orang kafir itu dia jengkel melihat, kok bisa tumbuhan ini tumbuh baik, bunganya berkembang, buahnya ranum, daunnya segar dilihat, cabangnya merambah kemana-mana. Jadi buku ini hadirin Allah ditulis oleh Graham Fuller. Beliau ini profesor di Fraser University. Dan memang intelijen, itu disebutkan di buku ini. Beliau ini adalah intel yang sudah mengamati umat Islam, tinggal di negara-negara Islam itu lebih dari 2 dekade. Hasilnya dia tulis di buku ini. Jadi A World Without Islam itu bagaimana jadinya kalau sekiranya umat Islam itu tidak ada, atau Islam itu tidak pernah diturunkan? Apakah dunia akan lebih aman, lebih tentram, atau bagaimana? Jemaah subuh rahmati Allah, yang menarik dari buku ini, penulis buku ini, meskipun dia bukan orang Islam, tapi akhirnya dia harus mengakui
bahwa kehadiran Islam itu punya peran yang besar dalam sejarah umat manusia. Bidang ilmu pengetahuan, politik, teknologi dan lain sebagainya. Tapi yang tidak kalah menarik, jamaah subuh yang rahmati Allah, Fuller mengakui di sini bahwa kehadiran Islam itu menjadi pembangkit semangat perlawanan terhadap penjajahan di banyak negeri musyrik. Dikatakan oleh Fuller, tidak ada perlawanan yang bisa bertahan panjang, lama, mengorbankan banyak hal, kecuali perlawanan itu didasarkan oleh semangat perlawanan yang ditumbuhkan oleh Islam. Itu kata Fuller. Dia contohkan hadirin Allah, bagaimana saya tidak temukan di sini. Dia ceritakan tentang Indonesia, tapi dia ceritakan bagaimana perlawanan kaum muslimin di Timur Tengah, di Libya, Aljazair, termasuk Palestina. Dia kemukakan di situ. Perlawanan-perlawanan itu bisa bertahan lama dan menimbulkan kerugian sangat besar pada para penjajah itu. Itu sebabnya karena mereka disemangati oleh Islam. Dia sebutkan di sini, ya, Pak saya baca itu disebutkan bahwa tauhid, monoteisme, semangat tauhid itulah pembakar semangat yang paling kuat yang membuat negara-negara Islam itu merepotkan para penjajah. Jemaah rahmati Allah. Tapi kemudian dia ulas juga. Kalau begitu mengapa, ya, wajarlah mengapa Barat, terutama Amerika, wajarlah Amerika itu merasa sangat berkepentingan untuk ikut campur terhadap kehidupan umat Islam. Kenapa kata beliau? Karena kalau umat Islam itu bersatu, serius mengamalkan agamanya, maka pengaruh-pengaruh buruk dari imperialisme, kolonialisme, penjajahan dan lain sebagainya itu tidak jalan. Maka di bagian akhir buku ini dia simpulkan begini: sesungguhnya Barat, Amerika, Eropa, ya, misionaris, salibis, Zionis, apapun itu musuh Islam itu, sebetulnya yang dia inginkan adalah bagaimana umat Islam itu meninggalkan agamanya atau mengamalkan agamanya, tapi pengamalan agama itu tidak menyinggung kepentingan Barat itu. Maka dia katakan Amerika itu tidak penting, negara itu demokratis itu tidak penting. Kenapa? Karena negara itu demokratis atau tidak bagi Amerika tidak penting. Yang penting apakah negara-negara itu mau mengikuti apa kemauan Amerika. Maka dia contohkan di sini hadirin Allah. Di banyak negara-negara Arab Timur Tengah itu, bahkan pemerintahan yang tidak demokratis, pemerintahan yang menindas rakyatnya sekalipun, itu akan didukung Amerika. Sepanjang apa? Sepanjang itu tidak mengganggu kepentingan Amerika. Jadi hadirin Allah, buku ini memberi pelajaran bagi kita. Ya, buku yang ditulis oleh Graham Fuller ini memberi semacam peringatan dia langsung kepada kita umat Islam, bahwa kalau kita umat Islam betul-betul ingin mengamalkan tadi karakter umat Muhammad itu yang Allah sebut tadi, yang dibacakan oleh imam kita di rakaat kedua tadi, maka tugas kita hadirin Allah sebagai umat Islam itu bagaimana menumbuhkan kesadaran bahwa kita ini satu umat yang harus terus memupuk saling percaya, saling menguatkan. Yang kata Quran tadi, ruhama ubainahum.
ya, yang memupuk cinta dan kasih sayang antar sesama kita, ya. Dan memupuk cinta dan kasih sayang itu tarahum ruk'an sujada, itu dipupuk dengan rukuk dan sujud. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Itu tugas kita, hadirin Allah. Jadi buku ini meskipun provokatif sekali, tapi penulisnya itu dengan jujur mengemukakan inilah situasi umat Islam, bahwa kontribusinya di masa lalu besar, potensinya saat ini besar. Tapi potensi itu, yang namanya potensi itu kan tidak muncul sendirinya. Yang namanya potensi, dia perlu dikelola, dikembangkan, dan dalam proses itu tentu ada tantangannya. Nah, itulah yang menjadi tugas kita di rumah Allah. Jadi bagaimana kita mendayagunakan potensi itu dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang bagaimana, nah itu tugas kita bersama. Dan itu tidak mungkin dikerjakan sendiri-sendiri, tidak bisa. Ya. Dan itu membutuhkan kerjasama, saling membantu, saling mengingatkan, saling meluruskan. Tidak boleh ada yang merasa, oh, saya yang paling. Saling dengan paling itu kan dekat sekali. Atau palingnya kegerakan. Tapi kalau saling itu, bagian ini yang melakukan, bagian ini saya yang melakukan. Jadi hadirin Allah, buku Graham Fuller ini, ya, ini bagi kita sebagai seorang muslim sungguhnya satu peringatan bagi kita, ya, bahwa di masa lalu peradaban Islam itu pernah muncul, kuat, berpengaruh, memberi warna yang sangat penting, dan saat ini pun di beberapa bidang itu sudah muncul kembali. Dan satu ketakutan yang disebutkan oleh Fuller ini, bahwa umat Islam itu kalau mereka serius mengamalkan agamanya, kesempatan mereka untuk menjadi pemberi warna atas peradaban manusia sangat terbuka. Sangat terbuka. Dan tentu kita berharap, jemaah yang dirahmati Allah, kita berharap di sisa waktu yang kita miliki, mudah-mudahan kita akan tercatat sebagai bagian dari orang-orang yang berupaya dengan serius. Berupaya dengan serius, menjadi bagian dari upaya perwujudan itu. Dan tidak malah kita ini menjadi bagian yang, kalau bahasa gaya itu, mecah timur merebek. Timur merebek, itu pecahannya. Jadi kita menjadi bagian dari perekat upaya untuk bagaimana peradaban ini menjadi sesuatu yang membanggakan, yujibuz zurra liyaghidha bihimul kuffar. Jangan terbalik, kita menjadi kebanggaan bagi orang kafir tapi menjengkelkan bagi sesama kita umat Islam. Itu bertentangan dengan yang Allah sebut dalam Al-Quran itu. Jadi bagaimana kita menjadi orang-orang yang menyenangkan bagi yang menanamnya, tapi menjengkelkan bagi orang-orang kafir, karena orang-orang kafir itu menginginkan kehancuran Islam itu. Jadi hadirin Allah, meskipun buku ini provokatif, tapi artinya buku ini menjadi pengingat bagi kita, bisa kita jadikan sebagai alarm bagi kita. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan, Allah jadikan kita satu kesatuan yang terus berupaya bergerak untuk menjadi bagian terbaik dari umat ini. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah jadikan amal-amal kita menjadi amal-amal saleh bagi kita semua, menyiapkan diri kita menjadi bagian terbaik dari umat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.